Selamat datang di dunia yang gelap, di mana kebenaran tersembunyi di balik bayang-bayang. Dan hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri paling menggantung yang pernah tercatat, pembunuhan Mary McLaughlin. Sudah puluhan tahun berlalu, tapi pertanyaannya masih menggema. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan begitu kejam? Apakah pelakunya masih berkeliaran bebas di antara kita? Bersiaplah untuk memasuki labirin fakta, kesaksian, dan teori konspirasi. Setiap detail kecil bisa menjadi kunci yang membongkar segalanya. Inilah perburuan yang belum berakhir. Inilah pencarian tanpa henti. Inilah The Hunt for Mary McLaughlin's Killer. Dunia mengenal Mary McLaughlin sebagai seorang wanita tua yang lemah dan rentan. Seorang nenek yang tinggal sendirian di sebuah flat kecil di kawasan Fossil Park, Glasgow. Kehidupannya tampak biasa-biasa saja, bahkan menyedihkan, jauh dari kesan yang mencolok atau mengundang masalah. Namun, di balik penampilan luarnya yang biasa dan tidak berdaya itu, tersimpan sebuah rahasia yang gelap dari masa lalunya. Mary bukanlah orang sembarangan, ia adalah mantan narapidana yang pernah terlibat dalam dunia kriminal terorganisir, sebuah fakta yang dengan hati-hati ia sembunyikan dari tetangga dan lingkungan sekitarnya. Pada suatu malam yang dingin di bulan Februari tahun 1984, kedamaian semu itu pun berakhir. Ia ditemukan tewas di rumahnya sendiri, menjadi korban dari serangan yang begitu brutal dan kejam. Adegan pembunuhan itu, dengan kekerasan yang berlebihan, menunjukkan tanda-tanda dendam pribadi yang mendalam, meninggalkan komunitasnya yang tenang dalam keadaan shock dan ketakutan yang mencekam. Kematiannya yang tragis sekaligus memicu sebuah penyelidikan kriminal yang sangat rumit, berliku, dan penuh dengan teka-teki yang seakan mustahil untuk dipecahkan. Dengan tekanan publik yang besar untuk menyelesaikan kasus ini, polisi merasa terdesak untuk menghasilkan seorang tersangka. Terobosan, atau apa yang dianggap sebagai terobosan, datang dengan penangkapan Thomas T.C. Campbell, seorang figur yang dikenal dalam dunia kriminal lokal. Pengakuannya, yang diduga kuat diperoleh di bawah tekanan interogasi yang intens dan intimidasi, dengan cepat menjadi batu penjuru dalam bangunan kasus penuntutan. Bersama dengan seorang rekannya, Josh Steele, Campbell kemudian diadili dan, berdasarkan bukti yang sangat minim selain dari pengakuan yang dipertanyakan itu, akhirnya divonis atas pembunuhan Mary McLaughlin. Hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan kepada keduanya, seolah-olah menutup buku kasus ini untuk selamanya. Namun, dari balik jeruji besi, Campbell dan Steele dengan gigi bersikeras pada ketidakbersalahan mereka. Mereka melancarkan kampanye panjang yang melelahkan untuk membersihkan nama mereka, berargumen bahwa pengakuan Campbell adalah rekayasa belaka dan bahwa mereka hanyalah kambing hitam yang mudah dalam sebuah penyelidikan yang putus asa untuk dipecahkan. Klaim mereka yang tak henti-hentinya mulai menarik perhatian jurnalis, anggota parlemen, dan pengacara yang semakin yakin bahwa telah terjadi sebuah kesalahan peradilan yang besar. Perjuangan untuk membalikkan keputusan pengadilan itu berubah menjadi sebuah pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan, berlangsung selama hampir 2 dekade. Para pengacara yang membela Campbell dan Steele, didukung oleh semakin banyaknya pihak yang meragukan keadilan dalam kasus ini, terus-menerus mengajukan banding dan meneliti ulang setiap detail bukti. Mereka berhasil mengungkap kelemahan-kelemahan fatal dalam kasus penuntutan, termasuk ketiadaan bukti forensik yang menghubungkan kedua pria itu dengan TKP dan metodologi interogasi yang sangat dipertanyakan. Tekanan dari media dan kampanye publik yang tak kenal lelah akhirnya memaksa sistem peradilan untuk melihat kembali kasus ini dengan skeptisisme yang tajam. Titik baliknya terjadi pada tahun 2004 ketika Mahkamah Agung Skotlandia, dalam sebuah keputusan yang menggemparkan, membatalkan keyakinan terhadap Campbell dan Steele. Pengadilan menyatakan bahwa keyakinan itu didasarkan pada bukti yang tidak memadai dan bahwa pengakuan yang menjadi tulang punggung kasus tersebut sama sekali tidak dapat diandalkan. Dengan demikian, setelah menghabiskan 20 tahun terbaik dari hidup mereka di dalam penjara untuk sebuah kejahatan yang tidak mereka lakukan, kedua pria itu akhirnya dibebaskan, meninggalkan sel mereka sebagai orang yang secara resmi dinyatakan tidak bersalah. Kemenangan hukum bagi Campbell dan Steele, meskipun merupakan keadilan yang tertunda, justru meninggalkan lubang yang sangat besar dan menganga dalam kasus pembunuhan Mary McLaughlin. Pertanyaan mendasar yang kembali mencuat dan menggema di ruang pengadilan serta media massa adalah, jika bukan mereka, lalu siapa sebenarnya pembunuhnya?
Pertanyaan itu hingga hari ini tetap menggantung, tidak terjawab, dan menjadi misteri yang menyelimuti kota Glasgow. Kasus ini secara resmi dibuka kembali oleh polisi, tetapi upaya penyelidikan tersebut dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa jejak kasus sudah sangat dingin. Saksi-saksi kunci mungkin telah meninggal, ingatan mereka telah memudar, atau mereka memilih untuk membungkam diri selamanya. Bukti-bukti fisik telah hilang atau terkontaminasi oleh waktu, dan dunia bawah tanah yang menjadi latar kejahatan ini telah berubah, menyimpan rahasianya sendiri. Pembunuhan Mary McLaughlin telah berubah dari sebuah tragedi kriminal menjadi simbol kegagalan sistem peradilan dan ketekunan tanpa henti dari orang-orang yang mencari kebenaran. Hantu Mary dan bayang-bayang pembunuhnya yang masih bebas terus membayangi, sebuah pengingat yang pahit bahwa beberapa perburuan, betapapun gigihnya, mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir, dan beberapa kebenaran mungkin selamanya terkubur bersama dengan rahasia gelap masa lalu. Nah, itulah tadi sejarah singkat dan kontribusi Mary McLaughlin. Apakah Anda punya informasi lain tentangnya? Share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah lainnya. Terima kasih telah menyimak kisah Mary McLaughlin bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya.